Pernah nggak kamu sadar, uang yang kita pegang dan kita kejar setiap hari itu sebenarnya cuma kertas yang didasarkan pada sistem kepercayaan. Dolar, euro, yen, rupiah, semua itu disebut dengan fiat. Fiat itu bukanlah singkatan, tapi kekuatannya bisa menggerakkan ekonomi dunia. Istilah fiat berasal dari bahasa Latin yang berarti let it be done atau terjadilah. Dalam konteks keuangan, fiat money adalah uang yang nilainya ditetapkan oleh pemerintah, bukan karena didukung emas atau komoditas fisik. Melalui video ini, saya akan buka wawasan kamu tentang 25 fiat paling terkenal di dunia yang menjadi favorit para investor dan apa pelajaran besarnya untuk masa depan finansial kita. Dan di akhir video, kamu akan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Berikut ini adalah 25 fiat paling terkenal diurutkan dari yang paling populer. Nomor 1 tentu saja United States Dollar USD. Mata uang cadangan dunia dan paling banyak diperdagangkan di forex. Lebih dari 80% transaksi forex global melibatkan dolar. Disebut King of Liquidity, raja likuiditas dunia. Nomor 2 Euro, EUR ya. Salah satu eksperimen moneter terbesar dalam sejarah modern. Salah satu mata uang untuk banyak negara Eropa. Digunakan di lebih dari 20 negara di Uni Eropa dan likuiditasnya sangat tinggi. Nomor 3, Japanese Yen, JPY. Sering jadi safe haven currency saat krisis global, tempat investor berlindung saat market dunia panik. Nomor 4, Pound Sterling, GBP. Mata uang tertua yang masih hidup, terus bertahan dan masih digunakan sampai sekarang, serta paling stabil. Nomor 5, Swiss franc, CHF, simbol stabilitas dunia yang juga dijuluki currency bunker. Bunker dunia karena stabilitas ekonomi Swiss dikenal sangat stabil dan aman. Nomor 6, Chinese Yuan, CNY. Didorong pengaruh besar kekuatan ekonomi Tiongkok dan merupakan salah satu mata uang yang masuk keranjang cadangan IMF. Nomor 7, Canadian Dollar, CAD. Kuat karena dukungan sektor energi dan komoditas. Nomor 8, Australian Dollar, AUD. Favorit trader komoditas yang sangat dipengaruhi harga komoditas seperti emas dan biji besi. Nomor 9, Singapore Dollar, SGD. Stabilitas kelas dunia dan merupakan salah satu mata uang paling stabil dan populer di Asia dengan kebijakan moneter unik berbasis nilai tukar. Nomor 10, Hong Kong Dollar, HKD. Mata uang yang dipatok nilainya ke USD dalam sistem currency board dan merupakan pusat finansial Asia. Nomor 11, New Zealand Dollar, NZD. Liquid di forex market dan dijuluki kiwi karena simbol burung kiwi di negaranya. Nomor 12, Swedish Krona, SEK. Negara yang hampir menjadi negara cashless sepenuhnya. Nomor 13, Norwegian Krone, NOK. Didukung kekuatan sovereign wealth fund terbesar di dunia. Nomor 14, Danish Krone, DKK. Dipatok ke euro sehingga menjadi salah satu mata uang paling stabil di dunia dan termasuk mata uang dengan volatilitas rendah dibandingkan banyak fiat lainnya. Nomor 15, South Korean Won, KRW. Salah satu negara dengan volume crypto trading terbesar. Nomor 16, Indian Rupee, INR. Digunakan oleh populasi terbesar kedua di dunia. Artinya, ini salah satu mata uang dengan basis pengguna terbesar secara global. Nomor 17, Brazilian Real, BRL. Sudah beberapa kali reformasi mata uang karena inflasi tinggi di masa lalu. Nomor 18, Mexican Peso, MXN. Salah satu mata uang yang sangat aktif diperdagangkan di emerging markets. Nomor 9, United Arab Emirates Dirham, AED. Dipatok ke USD sekitar 3,67 sejak 1997. Nomor 20, Saudi Riyal, SAR. Dipatok ke USD sekitar 3,75 dan sangat dipengaruhi industri minyak. Nomor 21, Indonesian Rupiah, mata uang kita, IDR. Populer di Asia Tenggara walaupun pernah mengalami krisis besar di tahun 1998. Nomor 22, Thai Baht, THB. Krisis 1997 Asia bermula dari sini, yaitu dimulai dari pelepasan peg Baht terhadap USD. Nomor 23, Malaysian Ringgit, MYR. Pernah dipatok ke USD setelah krisis Asia 1998. Nomor 24, Turkish Lira, TRY. Pernah menghapus 6 digit 0 dari mata uangnya pada 2005. Dan nomor 25 adalah South African Rand, ZAR. Sangat dipengaruhi harga emas dan platinum.
Apa benang merahnya? Apa kesimpulannya? Semua fiat nilainya naik turun, dipengaruhi kebijakan, inflasi, geopolitik, bisa terdampak krisis, dan yang paling penting adalah fiat itu dikontrol. Artinya, kalau kita hanya memegang fiat, kita hanya bisa mengikuti sistem. Sekarang bayangkan kalau kamu tidak hanya memegang fiat, tapi juga bisa memanfaatkan volatilitasnya. Bagaimana kalau fluktuasi bukan ancaman, tapi merupakan suatu peluang? Steve Jobs pernah berkata, "Stay hungry, stay foolish." Artinya apa? Jangan puas dengan sistem yang lama, beranilah melihat masa depan sebelum orang lain melihatnya. Steve Jobs juga pernah berkata, "Innovation distinguishes between a leader and a follower." Inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut. Hari ini, inovasi itu bernama teknologi finansial. Hari ini, dunia bergerak ke digital asset. Dan di Indonesia, sejak April 2022, ada karya anak bangsa yaitu Moonbot yang diciptakan oleh Michael Tanudireja melalui PT Maju Untuk Negeri. Bukan perusahaan luar negeri, bukan sistem abu-abu, tapi mahakarya kebanggaan Indonesia. Berizin lengkap Bapepti sejak 2023, berizin resmi OJK sejak 2025. Sejak April 2022 sudah membantu puluhan ribu investor di 5 benua berpartisipasi di market kripto dengan sistem otomatis dan menikmati keuntungan dengan target minimal 48% per tahun. Dan tahun lalu, di tahun 2025, Moonbot resmi dipilih menjadi official partner dari OKX. Artinya apa? Ekosistemnya makin kuat, legalitasnya makin jelas, jaringannya makin global. Modal bisnis Moonbot sangat terjangkau, mulai dari 31 jutaan untuk lisensi bisnis seumur hidup yang bisa diwariskan, serta akses lengkap ke akademi bisnisnya untuk mendapatkan edukasi berkesinambungan. Sistemnya berjalan 24/7, tanpa sewa tempat, tanpa gaji karyawan, tanpa jam operasional. Bisa dikembangkan ke banyak cabang di berbagai benua menggunakan konsep leverage dan kolaborasi pakai OPM, Other People's Money, yang menjadi daya ungkit favorit para HNWI di seluruh dunia dan berpotensi mendapatkan bagi hasil mulai dari 1% per hari selamanya. Ini bukan sekedar trading, ini sistem bisnis digital berbasis teknologi. Tapi ingat, semua investasi tetap punya resiko. Yang membedakan adalah sistem, manajemen, dan edukasi. Warren Buffett pernah berkata, "Risk comes from not knowing what you are doing." Resiko datang karena kamu tidak paham. Moonbot hadir bukan untuk menjanjikan keajaiban, tapi menyediakan sistem, edukasi, dan komunitas. Membantu masyarakat memahami teknologi, dan yang paling penting adalah menghindarkan banyak orang dari jebakan investasi bodong. Sekarang bayangkan, 5 tahun dari sekarang kamu masih hanya menabung fiat atau sudah memanfaatkan teknologi untuk membuat uang bekerja untuk kamu. Masa depan bukan milik yang paling kaya, bukan milik yang paling kuat, tapi milik yang paling cepat beradaptasi. Bayangkan, jika keputusan yang kamu ambil hari ini menjadi titik balik finansial keluargamu. Pertanyaannya sederhana, kamu hanya mau terus menjadi penonton atau mau terus jadi follower? Atau siap menjadi leader? Jika menjadi leader adalah pilihanmu, segera japri nomor WhatsApp 081 333 59957 hari ini juga. Supaya saya bisa ajarin kamu menikmati 14 sumber penghasilan tanpa batas dari bisnis Moonbot. Tidak hanya dalam bentuk rupiah, tapi juga dalam bentuk dolar. Fiat memang bukan singkatan, tapi sebagai bonus untuk kamu yang sudah melihat video ini sampai akhir, saya akan berikan kepanjangan fiat versi saya, yaitu Future is about technology. Fiat bukan sekedar mata uang, fiat adalah pesan bahwa masa depan adalah teknologi. Dan teknologi favorit untuk auto cuan dari market spot crypto adalah Moonbot.